Selamat pagi kepada Dokter Tanaya General Spesiologi Konsultan, selamat pagi kepada Dokter Wikan Sosiologi, dan juga seluruh residen, rekan-rekan bedah dan juga jawat lainnya. Saya Nugraha Gunamanta, residen urologi semester 4. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip daripada operasi endourologi. Jadi sebagai pengantar bahwa perkembangan daripada endoskopi di ranah medikal secara umum itu sangat berkembang banyak, terutama pada bidang-bidang urologi. Dan pada saat ini terutamanya pada problem-problem di kasus urologi seperti bladder outlet obstruction, tumor urotelial dan juga obstruksi dan juga uh, batu pada saluran kencing itu sangat menjadi sorotan untuk perkembangan daripada endourologi. Untuk outline yang akan dibahas, di sini akan membahas tentang historinya, indikasi, preparasi pasien, dan juga teknik-teknik operasinya. Jadi apabila kita melihat daripada sejarah perkembangan endoskopi, endourologi, dari tahun 1806 itu ditemukan oleh Philips Bozzini, di mana ditemukan dengan endoskopi modern pertama dengan yang diberikan nama De Lichler, itu masih menggunakan posisi kaca yang disandingkan dan juga menggunakan box dari kulit hiu. Kemudian tahun 1853 berkembang, kemudian endoskopi ukurannya menjadi lebih kecil dan juga sudah menggunakan lampu kerosin. Kemudian tahun 1877 oleh Max Nitz itu iluminasinya sudah diubah menggunakan elektrik platinum filament dan juga sudah mulai menggunakan optical lens. Tahun 64 sampai 80 dikembangkan oleh Martial, di sini mulai dikembangkan flexible uretroskop dan juga penggunaan daripada penambahan working channel pada instrumen endourologi. Kemudian lanjut pada tahun 1966 sampai 79 oleh Harold Hopkins, itu dikembangkan dengan rod lens system dengan juga meningkatkan kemampuan daripada transmisi dari cahaya, jumlah ukuran skop juga sudah diperkecil kembali, dan di sini juga beliau mengembangkan atau memperkenalkan rigid stereoskopi dan juga retroskopi. Pada tahun 70 sampai 2010 dari Boyle and Smith juga sudah mengembangkan penggunaan daripada digital endoskopi yang disambungkan ke monitor layar. Kemudian apa-apa saja equipment dasar daripada penggunaan video endoskopi sistem. Jadi yang pertama untuk keperluan atau kebutuhan minimalnya adalah adanya cairan untuk irigasi, kemudian yang kedua adanya sumber cahaya, dan juga tentunya alat endoskopi. Untuk cairan irigasinya itu biasanya secara rutin akan menggunakan normal salin. Kecuali pada penggunaan-penggunaan kauter seperti monopolar, itu sebisa mungkin menggunakan daripada cairan yang free elektrolit. Di sini yang diberikan Campbell contohnya adalah glisin dan juga mannitol. Kemudian bagaimana apabila menggunakan kauter yang bipolar, itu boleh menggunakan normal salin terutama pada tindakan-tindakan dengan transrektal reseksi atau TWR. Kemudian penggunaan steril water sebisa mungkin dihindari. Mengapa? Karena apabila ini diabsorpsi pada tindakan-tindakan tersebut, bisa menimbulkan adanya electrolyte imbalance sampai dengan terjadi hemolisis pada sel. Untuk light source yang dibahas, itu biasanya di sini menggunakan high intensity xenon atau halogen dengan cahaya yang berwarna putih yang diteruskan melalui fiber optik yang kabel dan juga ke alat endoskopinya. Untuk modern light source itu biasanya menggunakan adjustment pada iluminasi output. Kemudian tindakan sistoretroskopi berdasarkan indikasinya itu bisa dilakukan pada setting office atau yang dimaksud di sini adalah poliklinik dan juga pada setting operasi, kamar operasi. Itu bisa memberikan visual secara direct melihat apa yang terjadi dan temuan apa yang bisa dilihat. Tujuan dari pemeriksaan sistoretroskopi adalah untuk diagnostik dan juga terapeutik. Di Campbell dijelaskan bahwa untuk penggunaan yang tersering digunakan adalah untuk tujuan evaluasi mikro ataupun gross hematuri, kemudian untuk inspeksi daripada lower urinary tract, kemudian mengambil daripada spesimen, dan juga tindakan diagnostik seperti retrograde pyelografi. Penggunaan lainnya bisa seperti misalnya apabila ada urethral stricture, bladder stone, foreign body, ataupun urethral stent place atau exchange pada tindakan-tindakan yang memerlukan sistoretroskopi. Pada tabel juga dijelaskan secara ringkas apa-apa saja indikasi daripada penggunaan sistoskopi pada setting poliklinik atau outpatient. Kemudian untuk equipment-nya,
itu memang ada berbagai jenis dan berbagai ukuran, ada dibagi menjadi 2 yaitu yang rigid dan juga yang fleksibel. Untuk ukuran size yang digunakan di sini adalah menggunakan satuan frank yang disamakan dengan 1/3 milimeter. Perbedaan dari antara rigid dan juga fleksibel itu ada beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Pada rigid, itu untuk working channel-nya tentu lebih besar, kemudian, dengan working channel yang lebih besar dan juga, scope yang lebih besar, dia akan bisa meningkatkan flow daripada irigasi yang juga lebih besar, ataupun menggunakan instrumen yang lebih besar. Kemudian pada rigid juga lebih mudah, mengontrol, instrumennya karena bisa hanya menggunakan satu tangan dan tangan lainnya masih bisa menggunakan atau mengambil alat lainnya. Sedangkan pada fleksibel, untuk ukurannya tentu lebih kecil, dan ini, memastikan juga pasien akan menjadi lebih nyaman karena instrumen yang masuk ukurannya lebih kecil. Kemudian ini ideal untuk tindakan yang dilakukan pada setting poliklinik atau office dan pada fleksibel di Campbell disebutkan tidak harus dengan posisi yang frog leg atau lithotomy. Di sini juga ada kelebihan dari fleksibel itu bisa juga defleksi depressif sehingga untuk menginspeksi bladder terutama pada bladder neck ataupun pada median lobe of prostate itu lebih mudah karena bisa di, defleksi. Ini adalah set rigid hysteroscopy yang secara umum terdiri dari optical lens, bridge, sheath, sama obturator seperti yang ada pada gambar. Kemudian untuk rigid cystoscopy ini, memiliki, bervariasi tip angle-nya, dengan lens yang, bervariasi antara 0 derajat sampai 120 derajat. Kemudian kapan-kapan saja kita menggunakan berbagai lensa ini, pada sudut yang 0 sampai 12 derajat itu bisa, disampaikan memiliki visualisasi yang terbaik untuk melihat uretra, kemudian pada lensa 25 sampai 30 itu biasanya ditujukan untuk tujuan terapeutik dan juga pada lensa 70 sampai 120 itu biasanya untuk menginspeksi bagian anterior atau infraoral, dinding daripada buli ataupun bladder neck. Kemudian untuk bridge, fungsi dari bridge ini adalah untuk menyambungkan antara optical lens dan juga ke sheath. Untuk diagnostic bridge biasanya tidak memiliki working channel, sedangkan untuk therapeutic bridge itu biasanya memiliki 1 sampai 2 jumlah working channel. Kemudian untuk Albaran Bridge adalah suatu bridge yang spesial yang tujuannya bisa mendeflect wire dan cutter untuk masuk dalam working channel. Kemudian ini untuk, cystoretroscopy sheath-nya itu juga berbagai macam dalam ukuran, biasanya ukuran yang lebih kecil adalah ukuran yang 15 sampai 17 frank yang tujuannya lebih ditujukan untuk tujuan, diagnostik. Kalau untuk tujuan terapeutik biasanya ukurannya yang lebih besar. Kemudian lanjut ke fleksibel hysteroscopy, itu ukurannya biasanya yang 16 sampai 17. Dia memiliki variasi dengan adanya, tip defleksinya, kemampuan, melihat direksinya, kemudian luas pandangnya, working channel size-nya, dan juga iluminasi atau optik yang digunakan. Inilah sebagian daripada, brand ataupun, instrumen-instrumen yang menampilkan dari berbagai macam variasi daripada lensa, tip, fleksinya dan lainnya. Kemudian kita lanjutkan kepada persiapan pada pasien yang akan dilakukan hysterotoskopi. Yang pertama sudah tentu dilakukan dengan informed consent, kemudian yang kedua boleh dilakukan urinalysis ataupun kultur urin apabila prosedur itu membutuhkan daripada pemeriksaan urin. Dari EAU dan juga AUA, pemberian antibiotik profilaksis itu biasanya digunakan hanya untuk yang diagnostik, kemudian AUA merekomendasikan profilaksis diberikan kurang dari 24 jam, terutama untuk yang tujuannya terapeutik. Kemudian untuk, preparasi daripada skin atau kulit, diberikan antiseptik, untuk tujuan, antiseptik pada pasien sebelum dilakukan atau dimasukkan set endoskopi, kemudian pemberian gel lubrikasi dan juga lidocaine apabila dibutuhkan, dan di sini juga yang unik adalah pemberian atau pemutaran musik di ruang operasi agar memberikan kenyamanan pada pasien ataupun operator di sana. Secara teknik, yang pertama adalah untuk menginspeksi daripada genitalia eksternanya, dilihat apakah ada suatu stenosis ataupun tidak pada meatalnya. Apabila terjadi stenosis, masih bisa dilakukan dengan metal dilator untuk mendilatasi. Dilatasi sebaiknya dengan paling tidak dengan perbedaan 2 frank, lebih lebar dibandingkan endoskopi size yang akan dimasukkan. Kemudian untuk cara masukkan sistoretroskopinya, yaitu dengan cara secara gentle penis itu di-stretch, kemudian diambil dengan menggunakan 5 jari.
yang digunakan adalah jari yang lebih tidak dominan, karena satu lagi yang dominan akan memegang, instrumen endurologinya, kemudian dilakukan dilatasi dengan minimal jarak 2 frame lebih besar dibanding size, endoskopinya. Kemudian setelah masuk sebagian, penis akan geser sebanyak 45 sampai 90 derajat untuk masukkan alat, eee, uretrosistoskopinya. Kemudian apabila sudah masuk itu, bisa dicoba dengan memberikan irigasi untuk memastikan airnya mengalir atau tidak. Ketika sudah masukkan alat, sistoskopi itu, bisa dilakukan inspeksi pada bladder untuk melihat bagaimana daripada floor dan juga trigonum pada bladder, kemudian juga melihat jumlah, lokasi, konfigurasi daripada, urethral orifice ataupun yang dicatat di sana dilihat temuannya. Kemudian juga bisa juga untuk melihatkan adanya gross hematuria, kemudian juga bisa mengevaluasi adanya batu, trabekulasi, sakulasi di vertikal, adanya eritema pada dinding buli, ataupun adanya suatu massa berupa papilari atau sesil. Pada upper tract endoskopi, itu biasanya tindakannya adalah tindakan urolithiasis. Ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan batu yang, u lokasinya tidak pada lower pole, dan biasanya untuk ukuran yang kurang dari 20. Itu bisa dilakukan dengan URS selain daripada, alternatifnya SWL. Kemudian pada upper tract endoskopi juga pada pasien-pasien utuk, itu bisa digunakan untuk, pemeriksaannya dengan cara URS dan juga mengambil biopsi pada yang dilihat apabila terdapat suatu lesi yang, dicurigai sebagai utuk. Kemudian pada pasien-pasien dengan UPJ obstruksi dan juga urethral stricture, juga bisa dilakukan bahkan dengan endoperiotomy dengan menggunakan set daripada, uretrocystoskopy. Kemudian untuk equipment pada semi-rigid uretroscope, itu biasanya semi-rigid uretroscope menggunakan tip dengan diameter 7 frank, dan juga ataupun yang lebih kecil dengan working channel dengan ukuran 3 frank. Pada flexible uretroscope, itu biasanya dengan set yang memiliki defleksi dan juga, fleksibel untuk melakukan manuver, terutama pada sudut-sudut yang, tajam, terutama pada internal collecting system di palix inferior. Pada flexible uretroscope itu bisa, melakukan defleksi bahkan sampai sudut 180 derajat. Ini biasanya digunakan pada, inspeksi daripada, batu atau temuan pada kalix inferior pada ginjal. Kemudian digital uretroscope ini adalah suatu alat yang tujuannya adalah untuk, memindahkan tampilan dari yang diintip menjadi yang digital, sehingga tampilan daripada temuan, endurologi bisa ditampilkan pada, komputer atau monitor. Kemudian bagaimana untuk merawat dan juga mensterilisasi alat, yang menjadi highlight di sini adalah apabila terjadi, damage pada working channel atau pada mekanisme defleksi, itu bisa menimbulkan permasalahan yang juga, berikutnya ke set lainnya, seperti misalnya dia akan juga menimbulkan masalah pada, seat-nya, pada, lensanya, ataupun pada set uretroskopi lainnya. Dan di sini pada penggunaan, eee cahaya atau tindakan, diusahakan, untuk menggunakan pedal untuk bisa memastikan, ketepatan penggunaannya. Kemudian untuk penggunaan guide wire di sini tujuannya untuk tindakan yang percutaneous atau uretroskopi akses, juga tujuannya bisa juga untuk meluruskan ureter seandainya ada kinking yang minimal. Tujuan wire ini adalah tujuannya untuk sebagai guide untuk bisa menaikkan alat set, daripada, uretrosistoskopinya. Di sini diambil contoh pada Campbell adalah disebutkan adanya, nitinol atau nikel titanium. Ini disampaikan memiliki sisi yang positif karena dia memiliki struktur yang agak cukup, kaku atau kuat, sehingga dia bisa efektif untuk mendorong sesuatu yang mengganggu seandainya alat uretroskopnya kesulitan untuk naik. Kemudian untuk guide wire urologi biasanya diameternya antara 0,018 sampai 0,038 dalam inci dan juga dengan panjang 80 sampai 260 sentimeter. Untuk device dilatasi itu biasanya,
Disesuaikan dengan ukuran uretroskop yang akan dinaikkan, biasanya alat device dilatasinya menggunakan balon dilator dengan ukuran 3 frank size-nya yang diinflasi sampai dengan bisa, mencapai 12 frank. Kemudian untuk intraluminal arthroscopy device itu alat-alatnya itu bisa disebutkan ada 3, yaitu dengan electrohydraulic lithotripsy atau EHL yang biasa digunakan secara umum dan juga disebutkan ini cost efektif bisa digunakan untuk yang rigid ataupun fleksibel uretroskopi. Kemudian tipe yang pneumatik juga di sini juga dibilang membuat fragmen yang baik, eee, namun juga masih ada potensi untuk menimbulkan trauma walaupun rendah. Kemudian ini juga ada risiko terjadinya retropulsi pada batu, kemudian untuk, instrumen lainnya adalah berupa laser holmium Yage, eee, ini menggunakan, energi, untuk lithotripsy-nya, berupa fototermal, yang juga efektif untuk, menghilangkan atau mengambil batu-batu dengan ukuran yang moderate. Kemudian ini untuk stone retrieval device-nya itu berbagai variasi juga untuk ukurannya antara 1,9 sampai 7 frank, dengan 3 grasping forceps, biasanya itu berupa stone basket yang bentuknya helical, flat wire. Untuk alat-alat yang tujuannya untuk mencegah retropulsi, itu biasanya desain untuk, mencegah terjadinya retropulsi ketika, menghalangi batu-batu pada ureter. Contoh alatnya ada seperti pada gambar di sebelah kanan. Kemudian untuk ureteral access sheet, ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan dilatasi pada, ureter, biasanya ukurannya adalah 11 sampai 16 frank, tujuannya juga bisa untuk mengurangi pada tension ataupun, tekanan pada, intrapelvis. Untuk alatnya seperti pada gambar, yang pada dilator warna biru berada di posisi proksimal atau di bagian, eee, ginjal dan yang satu lagi itu di daerah yang lebih distal atau ke arah uretra. Kemudian untuk fluoroskopi SET, itu adalah penggunaan siam yang bisa, memberikan keleluasaan untuk bergerak apabila dilakukan durante pemeriksaan oritosistoskopi. Ini juga bisa membuat, gambaran yang juga membantu daripada operator dengan memberikan gambaran yang baik, namun di sini untuk kontrolnya sebaiknya dari urologi adalah menggunakan pedal sehingga kontrolnya ada di, operatornya. Kemudian, sebisa mungkin juga pada penggunaan alat ini, tidak terlalu sering atau sebutuhnya saja karena juga ada, radiasinya. Kemudian untuk preparasi pada uretroskopi, semua pasien yang, akan dilakukan, evaluasi upper tract dengan endoskopi sebaiknya diberikan profilaksis antibiotik, kemudian untuk anestesianya sebaiknya juga dilakukan secara general, namun memang ada juga tempatnya diberikan secara regional ataupun, lokal sedasi. Kemudian juga pasien di, HIE walaupun nantinya mungkin akan terbius total ataupun sebagian, agar meminimalisir gerakan-gerakan ketika dilakukan operasi, karena setiap ada gerakan yang terjadi itu bisa menimbulkan suatu trauma ketika durante tindakan. Untuk akses daripada ureter pada pasien, pasien diposisikan pada litotomi, kemudian dimasukkan alat sitoskopi dan dilanjutkan dengan guiding wire ke atas, baru dilanjutkan kepada, pemeriksaan URS sampai di atas. Pada semi rigid uretroskopi teknik, itu pasien menaikkan alat uretroskopi fleksibel, memiliki kemampuan yang lebih baik mengakses daripada, masing-masing daripada, collecting system daripada renal, baik kalix superior, medial, ataupun inferior. Sedangkan yang semi rigid itu mungkin tidak lebih baik daripada fleksibel, namun masih bisa melihat sampai, di bagian pelvisnya. Untuk, eee, safety wire pada ureter itu juga bisa, membantu ketika manuver daripada, eksplor pada tip retroskopi untuk melihat beras sebagian, isi daripada, pelvis. Kemudian untuk fleksibel uretroskopi teknik,
Selanjutnya adalah untuk, langkah awalnya sebenarnya sama dengan cara semi rigid arthroscopy, kemudian ketika fleksibel arthroscopy-nya tidak bisa mencapai, puncak, itu bisa dilakukan rotasi, 90 sampai 180 derajat, agar bisa melanjutkan sampai ke atas ataupun dilakukan dengan cara dilatasi menggunakan, set dilatasi tadi untuk uretranya. Yang disampaikan pitfall-nya atau sebagian besar kesulitannya adalah, penggunaan holmium laser sering juga, mengakibatkan damage pada alat uretroskopi, guide wire ataupun langsung kepada jaringan, dinding ureter, dan ini biasanya menimbulkan permasalahan yang, harus dicegah agar juga tidak merusak alat ataupun morbiditas kepada pasien, yang dilakukan tindakan. Dan sebagai simpulan, visualisasi daripada upper ataupun lower tract sekarang memang sudah rutin dilakukan dengan cara, endoskopi dengan cara rigid ataupun dengan cara fleksibel. Dengan perkembangan adanya fleksibel arthroscopy, working instrument, dan juga endoskopi teknik, maka sekarang semakin signifikan terjadinya peningkatan kemampuan ataupun juga outcome daripada pasien, baik itu pada pasien-pasien dengan problem di upper unit tract ataupun problem di lower unitary tract. Demikian dokter yang bisa saya sampaikan, mohon masukannya.